Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rani dan ini adalah vlog pertama aku. By the way, aku di sini bakal sharing pengalaman aku tentang program hamil kembar. Sebelumnya, sebelum aku bikin vlog ini bener-bener banyak pertimbangan apakah aku mau bikin vlog ini apa enggak. Terus akhirnya setelah aku pikir-pikir, bismillah, aku mau coba bikin vlog ini dengan tujuan pengen sharing pengalaman aku soal program hamil anak kembar. Sebelum itu aku mau coba flashback ya tentang awal-awal aku punya niatan anak kembar, pengen punya anak kembar. Jadi zaman dulu sebelum aku menikah memang aku kan udah mulai dekat dengan suami yang saat ini udah jadi suami aku. Dan waktu itu tuh sempat kita ada pembahasan kepengen seandainya kalau kita berjodoh kita pengen punya anak kembar. Dan ternyata maksudnya nggak cuma aku doang, tapi suami pun juga seperti itu, kepengen juga punya anak kembar. Alhamdulillah kita kayak punya satu mimpi yang sama dan berdoa mudah-mudahan kita berjodoh gitu kan. Dan one day akhirnya berjodoh dan kita menikah di 2017. Kalau ingat zaman dulu itu kita sering banget nge-stalking video-video anak kembar, foto-foto anak kembar, terutama anak kembar cewek ya, kayaknya gemes gitu. Setiap kita lihat fotonya kita sholawati, setiap ada video-video lucu soal anak kembar kita sholawati. Setelah menikah kita nggak sengaja sempet ikut orang jalan-jalan untuk nemenin, sebenarnya bukan jalan-jalan sih ya, lebih tepatnya itu aku disuruh nemenin tetangga aku untuk nemenin anaknya itu mau diruqyah karena waktu itu emang sakit. Dan ketemulah sama seorang kiai. Nah, waktu ketemu Pak Kiai itu, aku dikasih wejangan kalau kamu punya hajat atau punya keinginan yang pengen banget dikabulin sama Allah, salah satu kuncinya kamu juga harus deket sama Allah. Jadi intinya kayak PDKT gitu kan. Dan pada saat itu aku tuh kayak entah kenapa aku dan suami tuh kayak merasa tertampar banget. Kenapa? Karena menurut aku langsung ngaca dong sama diri aku sendiri, kayaknya ibadah aku suka telat-telat gitu kan, kayaknya kedekatan aku juga kurang. Padahal waktu itu sih aku masih 2-3 bulan menikah, tapi entah kenapa itu Pak Kiai bisa tiba-tiba mengucapkan kayak gitu ke aku dan suami waktu itu kan baru. Akhirnya setelah pulang dari rumah Pak Kiai itu, aku dan suami langsung berpikir dong, kayaknya memang bener deh ini salah satu Allah ngasih cara buat negur kita biar lebih deket. Kalau pengen doanya diijabah ya kita harus lebih deket sama Allah gitu kan. Akhirnya setelah itu kita rubahlah semua aktivitas kita itu lebih ke lebih dekat ke Allah dengan cara waktu itu aku sholat duha itu dengan suami juga saling mengingatkan, terus memperbaiki waktu sholat lebih on time, terus banyakin berzikir, banyakin berdoa, kemudian berbagi rezeki walaupun nggak harus uang ya, tapi bisa juga makanan, bisa juga sharing ilmu atau apa yang tujuannya memang baik, niatkan untuk Allah Ta'ala. Dan yang terakhir itu aku dan suami itu ngerasa yakin, itu kunci yang terakhir nih, aku tuh kayak yakin aja kalau nggak ada yang nggak mungkin kan bagi Allah. Jadi kayak kun fayakun, ya Allah, aku mohon kun fayakunmu untuk bisa mewujudkan mimpi aku dan suami pengen punya anak kembar. Terus berjalannya waktu, alhamdulillah setelah bulan ketiga menikah, di bulan ketiga aku hamil positif, tapi waktu itu hamilnya masih 1 dan ternyata cowok. Akhirnya ya aku bersyukur banget, ternyata alhamdulillah aku pertama kali dikasih anak cowok. Tapi waktu itu aku sama suami itu tetap
melanjutkan ikhtiar doanya itu tiap hari, sama tahajud juga. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih anak kembar cewek. Itu doa kayak tiap hari aku panjatin dengan suami gitu kan. Terus akhirnya karena anak satu pertama cowok, kita sampai lahiran, kemudian setelah itu kita memutuskan untuk program bayi kembar secara alami. Maksudnya alami ini di sini kita coba program anak jarak dekat, dimana orang-orang itu selama ini kan kayak takut kan program jarak dekat, lebih baik misalkan 4 atau 5 tahun jarak idealnya. Tapi aku dan suami itu berpikir lebih fokus pengen justru lebih dekat biar serasa punya anak kembar. Karena setelah nanya ke orang tua gitu kan, sebenarnya kalau silsilah keluarga itu tidak ada yang kembar. Dan maka dari itu salah satu ikhtiarnya aku dan suami itu mencoba untuk bikin program anak dengan jarak dekat biar serasanya kayak punya anak kembar gitu kan. Akhirnya memutuskan kita nggak ada KB tuh, kita nggak pakai KB, entah KB IUD atau apa, nggak ada sama sekali. Bismillah. Dan kita coba, harapan aku itu 1 atau 1,5 tahun atau mungkin 2 tahun gitu kan, pengen hamil lagi gitu kan. Tapi Allah itu ngasihnya ternyata lebih cepat, dan ternyata di usia AA 9 bulan, 9 loh ya. Dan ini nih AA itu belum bisa jalan, masih kayak merangkak gitu kan. Maksudnya bukan merangkak, apa sih kalau orang Jawa bilang tuh rambatan, pegangan-pegangan gitu kan, udah mulai mau jalan, udah mulai aktif-aktifnya gitu. Terus akhirnya aku ngalamin kayak mual, muntah. Aku pikir oh ya udah, ini mungkin karena capek atau mungkin masuk angin. Setelah aku ngalamin mual dan muntah itu, akhirnya aku mutusin untuk pergi ke dokter umum. Sore-sore sama suami ke dokter, dan waktu dicek kandungannya, dokternya tiba-tiba bilang dong, Bu, ini mah kayaknya bukan sakit mah, tapi kayaknya ibu isi lagi gitu. Dan spontan aku, masa sih gitu kan. Terus apa ya, kayak kaget sih, masa iya sih bakal isi lagi gitu kan, sedangkan aku kan masih kecil. Dan waktu itu komentar yang aku dengar itu, si dokternya langsung bilang kayak seolah-olah nyalahin, kenapa sih anaknya masih kecil aja udah hamil lagi, apa ya, sembarangan banget gitu, ibaratnya kayak gitu, gak bisa dijaga banget ibaratnya gitu kan. Padahal itu tuh memang programnya kita gitu loh, pengen emang jarak deket gitu. Dokternya udah underestimate banget waktu itu. Aku sempet apaan sih gitu kan. Padahal ya memang sih aku dan suami itu waktu itu kayak jarang lah orang yang mau di usia kehamilannya itu deket dengan anak pertama gitu kan. Terus ya udahlah, abis itu lanjut aku dikasih lah obat mah, karena waktu itu ya udah kita indikasikan ini mah, tapi disaranin jangan diminum dulu, ditahan dulu nanti malam sampai besok paginya tes pack dulu. Kalau memang negatif boleh itu obat diminum dengan indikasi mah ya. Terus akhirnya aku beli tes pack, dan ternyata waktu dicek tes packnya garisnya 2 dan yang satunya itu samar-samar dong. Itu tuh ya ampun, aku kaget beneran. Dan sebelumnya itu aku mimpi dikasih anak 2 hari sebelum aku tahu kalau aku mual muntah kan. Dan waktu itu tuh aku sempat ngomong sama suami, ya kenapa ya kok aku tiba-tiba semalam mimpi punya anak, kasih anak, kira-kira mau dapet rezeki apa gitu. Masih bercandaan aja. Dan gak nyangka ternyata mimpi itu tuh beneran aku dikasih anak. Terus akhirnya 1 minggu kemudian aku USG kan buat mastiin ternyata ada 1 kantong janin yang udah kebentuk di rahim aku. Nanti fotonya aku kasih di sini. Dan akhirnya waktu itu kan memang ya campur aduk deh rasanya, antara takut iya karena waktu si AA lahir kan aku induksinya pakai yang infus, jadi masya Allah itu aduh luar biasa banget. Kalau diingat aku masih takut gitu kan, karena itu tuh luar biasa nikmatnya, sampai nafas waktu itu tuh kayak mau
pendek banget, putus nyambung sampai aku minta oksigen. Jadi itu tuh kayak masih trauma banget di kepala aku kalau inget waktu lahiran. Terus senengnya ya pasti seneng dong karena dapet anak jarak dekat dan doanya diijabah. Dan waktu itu juga aku ngerasa sedih banget karena AA masih usianya 9 bulan, sedangkan dia akan punya adik di usia sekitar waktu itu 18 bulan. Di saat dia lagi mulai belajar berjalan, mulai berlari gitu kan, dia harus punya adik gitu kan. Bukan perkara kasih sayang, pasti kasih sayang itu bakal terbagi rata, cuma kayak pasti waktunya harus dipos-posin nih, aku harus siap dari sekarang nge-manage waktunya gitu kan. Terus abis itu selama hamil kembar, alhamdulillah aku selalu memindset diri aku sendiri, ya Allah, hamil yang kembar ini, hamil yang sekarang ini, yang kedua ini diberikan kemudahan, lancar, nggak pernah ngeluh apa-apa, maksudnya kayak dinikmatin aja. Jadi alhamdulillah waktu hamil kembar itu kayaknya rasanya lebih nikmat sih, nikmatnya maksudnya nggak banyak capek, nggak banyak mual, nggak banyak muntah, terus kayak lebih enjoy aja gitu, nggak banyak drama waktu hamil pertama. Walaupun waktu itu kita belum tahu ya itu hamilnya kembar, dan di saat waktu hamil yang ke bulan pertama ke bulan kedua tuh kita gencarin lagi tuh doanya, ya Allah aku pengen sebuah keajaiban dan ridhomu, berikanlah kami anak kembar cewek. Sampai aku bilang anak kembar cewek, aku terus detail anak kembar cewek, ya Allah aku butuh kun fayakunmu ya Allah gitu. Jadi kayak tidak ada sedikit pun rasa ragu atau kayak nggak yakin sama Allah. Jadi aku sama suami benar-benar menguatkan, ayo kita satukan doa kita bersama-sama, minta sama Allah, mudah-mudahan Allah benar-benar mengijabah, Allah benar-benar merestui, dan Allah benar-benar memberikan kepercayaan kalau kita mampu untuk punya anak kembar gitu. Kayak ibaratnya kayak bener-bener merayu Allah deh, gimana caranya ya Allah gitu kan, kayak orang lagi PDKT aja gitulah, gimana sih segala cara diupayakan, sholat duhanya tetep kan lanjut, sholat tahajudnya, sedekahnya, kemudian doa-doanya yang lainnya. Kemudian di bulan kedua kita USG bulanan kan, H-2 sebelum USG aku tiba-tiba malam-malam dikasih mimpi lagi, dan mimpinya tuh sama persis, aku seolah-olah dikasih anak lagi gitu kan. Waktu bangun aku langsung ngomong dong sama suami, aku semalam dikasih mimpi lagi, dan mimpinya tuh sama kayak mimpi sebelumnya, aku dikasih anak lagi. Terus aku bertanya dong, kira-kira apa ya, rezeki apa lagi yang bakal Allah kasih. Jadi kayak wah Allah tuh maha baik banget nih, aku bakal dikasih apa, jadi pede aja gitu kan. Terus ternyata waktu di USG dicek kandungannya, dan ternyata satu kantong isinya itu ada 2 janin. Waktu itu aku bener-bener langsung merinding, langsung shock, langsung kaget, gimana sih, kayak ya kayak di sinetron gitu lah, gimana ekspresinya. Posisinya suami aku tuh lagi ngebawa ponsel pakai headset gitu kan, terus aku tiduran kan lagi di USG gitu, terus aku saling memandang sama suami dengan muka tercengang, kaget antara percaya dan enggak, ini beneran apa enggak, sampai aku cubit-cubit, ini beneran apa enggak, lihat kalau USG-nya itu ada 2 bayi dalam satu kantong. Itu tuh wah rasanya aku langsung campur aduk antara senangnya tuh yang tadinya 50% mungkin sekarang udah jadi 100%. Terus bingungnya nanti gimana, aku harus kurus 3 anak sekaligus, jadi kayak rasanya punya kembar 3. Aku harus gimana, harus nguatin power aku dari sekarang. Terus abis itu aku langsung ekspresif banget, pulang dari dokter langsung hubungi orang tua, ibu, mama, semuanya kalau aku dikasih anak kembar gitu. Jadi
ya sedih sih waktu itu. Momen-momen itu tuh bikin aku bener-bener terharu banget kalau makin percaya kalau nggak ada sesuatu yang nggak mungkin bagi Allah gitu kan. Aku ngeyakinin kalau doa itu terijabah mungkin nggak dari aku ya, tapi aku selalu minta doa restu ke orang tua dan ibu. Segala yang aku pengen ini, pengen itu, aku pasti minta restu sama ibu dan mama mertua gitu kan. Pengen doain ya mah ibu, aku pengen punya anak kembar gitu. Selama ini kan mama iya emang kamu mau anak kembar kan suka kadang repot gitu, tapi entah kenapa aku tuh kayak terbantahkan, enggak lah, anak kembar itu nyenengin, asik gitu. Terus seketika itu aku juga nangis gitu ya, kayak ya Allah, engkau maha baik banget dengan aku yang masih kayak kurangnya banyak sebanyak, kok bener-bener mengijabah doa aku gitu. Terus akhirnya ya pastilah aku sujud syukur banget sama suami waktu itu, karena ini tuh kayak wishlist my dreams, our dreams, yang bener-bener mimpi besar aku gitu loh, pengen punya anak kembar. Jadi aku pengen ngebuktiin kalau ini loh kun fayakunnya Allah itu benar-benar ada kalau kita percaya gitu kan. Terus akhirnya aku ngabarin orang tua, mereka senang, mereka itu bahagia, kirim foto USG-nya, foto USG yang satu kantong isi 2 itu. Kemudian berjalanlah waktu, aku hamil kembar itu makin banyak berdoa, makin banyak bersyukur, itu pasti ya. Kemudian kita berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Alhamdulillah semuanya dikasih kelancaran. Aku selalu mengafirmasi diri aku, pikiran aku, bahwa hamil kembar itu gak berat, hamil kembar itu nikmat, hamil kembar itu menyenangkan, makanan yang aku makan itu menyenangkan. Jadi kalau pas lagi gak enak makan atau lagi males makan, aku selalu ingat ada 2 janin yang harus aku kasih makan gitu kan. Terus lucunya yang waktu aku USG yang udah ke 6 atau 7 bulan itu kan, aku balik lagi kan ke dokter yang dulu waktu lahiran AA. Kenapa ke dokter itu lagi? Karena aku udah ngerasa klik dan kayak udah nyaman. Nanti aku bikin videonya tentang review dokter aku, namanya Dokter Purnomo, yang menurut aku the best banget sih. Dan pas balik ke dokter itu, aku awalnya dikira mau pasang IUD dong, karena kan dokter tuh pasti ingat lah, aku baru lahiran itu 9 bulan yang lalu, ya 1,5 tahun yang lalu gitu kan. Terus waktu itu dokternya nanya, halo Rani, kamu mau pasang IUD? Katanya gitu. Enggak dong. Loh, terus kamu mau periksa apa? Kata gitu kan. Mau periksa kandungan. Spontan dokter aku kaget dong. Hah, kamu beneran mau periksa kehamilan gitu kan? Iya, coba di USG waktu itu aku belum ngomong kalau itu aku kembar. Terus akhirnya waktu di USG itu ternyata beneran hamilnya kembar, dan waktu itu baru ketahuan jenis kelaminnya itu cewek. Masya Allah, aku ikut senang banget aku. Makin kalau yakin kalau Allah tuh baik banget. Masya Allah, baik banget bener. Aku diijabah doanya, dan ternyata kembar cewek. Dokter aku aja sampai aku ceritain kalau ini tuh semua mimpi dok, mimpi aku yang kepengen punya anak kembar. Dokter kan nanya, pasti ada keturunan dong. Kalau dari silsilah, aku ceritain lagi kalau dari silsilah itu memang gak ada. Cuma gak tahu ya yang terdahulunya sebelum nenek moyang aku pasti kan ada kan. Cuma yang untuk silsilah terdekatnya aku nggak tahu, kata keluarga nggak ada gitu. Dokter itu juga kaget juga sih, amazing banget gitu. Iya, alhamdulillah. Terus habis itu aku bilang lah sama dokterku, dok please banget, aku pengen banget hamil anak kembar ini, aku nantinya pengen lahiran normal, aku nggak mau sesar dok gitu kan. Segimanapun aku pengen berupaya kalau ini nih pengen lahiran normal, karena si dokter ini sebelumnya udah punya basic pengalaman juga melahirkan bayi kembar normal, ada kembar triplet atau bayi kembar 3, kembar 2 kayak aku gitu kan. Terus akhirnya
aku makin mantep dong. Ayo dok, aku pengen banget deh gimana ikhtiarnya aku biar bisa hamil si kembar ini, nanti lahirannya bisa normal. Terus akhirnya kata dokter, kita upayakan nanti untuk bisa normal dulu gitu kan. Bismillah. Untuk cerita kehamilan lahiran si kembar nanti aku bakal bikin videonya tentang lahiran si kembar secara normal loh ya, akhirnya tanpa sesar. Dan itu sih sharing tentang pengalaman aku punya anak kembar, yang aku bilang program anak kembar lewat mimpi. Jadi karena mimpi itu gratis, ya kenapa enggak ya kan? Karena aku sebenarnya dari sebelumnya aku ngikutin suami aku. Itu dulu zaman kuliah tuh dia rajin banget ngebikin wishlist mimpi dia, kayak apa sih ya mimpi-mimpi dia yang pengen di tahun ini, pengen beli rumah, beli mobil, pengen punya anak kembar, termasuknya itu kan. Jadi kayak setelah aku ikutin karena udah berjalannya waktu tuh emang bener wujud. Jadi yang dulu itu aku awalnya ya percaya nggak percaya sih, masa sih gitu kan. Terus akhirnya sekarang aku tulislah semua mimpi-mimpi aku, daftar mimpi aku, mungkin 100 mimpi aku tempel di kaca yang tiap hari aku buat kaca gitu kan. Jadi setiap aku ngaca, aku selalu baca mimpi aku atau di tempat manapun. Tulislah mimpi-mimpi kalian, harapan kalian, cita-cita kalian. Walaupun orang mungkin bilang ih aneh apaan sih gitu kan, tapi ya nggak apa-apa, selagi itu kan mimpi gratis. Dan selebihnya aku pasrahin semua sama Allah, ikhtiarnya aku ya paling itu. Kemudian banyakin sedekah, banyakin pendekatan sama Allah, itu pasti. Karena kunci utamanya ya gimana kalau kamu pengen di ACC, ya setidaknya kamu harus ngajuin proposal dong. Dan proposalnya gimana? Dengan cara pendekatan diri ke Allah dengan lebih baik. Kemudian ke orang tua, doa orang tua itu pasti. Kemudian sisanya aku ikhtiar langit yang berdoa tiap malam dan yakin atau tinggal menunggu kun fayakunnya Allah aja. Karena aku yakin semua yang ada di bumi ini kan semua kehendak Allah, semua dari Allah. Allah maha kaya, Allah maha penyayang, Allah maha pemurah, apalagi kan. Jadi ya udah tinggal minta, kata suami aku gitu. Jadi ya udah nggak usah ngeluh. Dan buat teman-teman yang saat ini pengen program hamil, ikhtiarnya sama, mudah-mudahan lebih ke power pendekatan aja ya. Jadi nggak cuma istrinya aja atau suaminya aja, tapi memang menurut aku itu harus dua-duanya harus kompak, doanya dikompakin, doanya harus digencarin berdua. Jadi kalau doanya satu kan bisa aja tembus, tapi kalau doanya banyak nih, 1, 2, aku, suami, orang tua, mertua, semuanya menurut aku lebih cepat buat tembus ke langit, ke Allah ya Allah. Jadi sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan cerita aku ini bisa sebagai bentuk sharing yang menginspirasi buat teman-teman yang lagi sedang program hamil. Percayalah bahwa Allah dan Tuhan itu akan memberikan di waktu yang tepat. Yang penting jangan lupa dijaga ikhtiar kita. Kita tugasnya cuma berikhtiar. Untuk pelaksanaannya dan kapan waktunya tinggal Allah atau Tuhan yang menentukan. Terima kasih ya yang udah nonton. Nanti selanjutnya aku bakal bikin video vlog aku tentang pengalaman aku lahiran kembar secara normal tanpa sesar. Kemudian aku bakal sharing lagi tentang dokter Oljin aku, tips-tipsnya dari dokter Oljin, dan mungkin aku bakal sharing juga soal induksi. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih ya, bye bye, assalamualaikum.